Indonesia adalah negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, tingkah laku, perilaku, dan nilai-nilai baik ini diwarisi oleh nenek moyang, yang dimana jika tetap diterapkan pada saat ini dapat kita sebut dengan kearifan lokal. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur dan pandangan hidup yang diterapkan di masyarakat mengenai alam tempat tinggal mereka. Kearifan lokal dapat berupa ritual, kepercayaan, atau upacara adat, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kearifan lokal juga bisa berupa hukum adat yang telah disepakati oleh masyarakat tersebut. Dan berikut adalah beberapa kearifan lokal yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. So without any further ado, let's get started. Salah satu contoh spesifik dari kearifan lokal adalah obat-obatan tradisional yang biasa kita sebut sebagai jamu. Kearifan lokal di Indonesia ini sangat beragam sekali. Contohnya penggunaan jahe, kunyit, kencur untuk masuk angin, kemudian ada jambu biji untuk diare, kemudian ada kumis kucing dan seledri untuk darah tinggi, dan masih banyak ramuan-ramuan lainnya yang bersumber dari alam itu sendiri. Diolah secara turun-menurun dari bahan alami seperti daun-daunannya, pimpangnya, dan buah-buahan lokal untuk menjaga kesehatan secara alami. Kearifan lokal ini melestarikan pengetahuan turun-menurun tentang pemanfaatan alam untuk kesehatan. Begitu juga masyarakat meyakini bahwa obat-obatan tradisional yang bersumber dari alam itu sendiri lebih mudah diakses dan minim efek samping dibandingkan obat modern. Contoh kearifan lokal yang kedua adalah tradisi sasi. Tradisi sasi dalam istilah lokal artinya sebuah larangan yang terdapat di daerah Maluku dan Papua. Tradisi sasi merupakan sebuah larangan untuk mengambil hasil dari laut dan hutan dalam periode waktu tertentu. Sasi biasanya dilakukan di laut ataupun di darat dan dilakukan secara turun-temurun. Nah, tujuan dari sasi ini untuk menjaga kelestarian alam, memberikan waktu bagi alam untuk pulih, dan memastikan bahwasannya nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan dan tidak kekurangan untuk masyarakat di masa depan. Nah, sasi itu dilakukan hingga sekarang. Gimana sih caranya ngasih tahu sasi itu kapan dibuka dan kapan ditutup? Kalau di darat biasanya itu mereka ngasih simbol, dan cara kasih tandanya itu seperti memberikan kayu dan dibungkus oleh daun kelapa. Dan kalau misalnya di laut itu mereka memberi tanda ada peran khususnya, namanya itu kewang. Nah, kewang itu adalah penjaga khusus dan dia itu punya pengetahuan di alam, dan dia juga mengawasi kapan tradisi sasi ini dibuka dan ditutup. Nah, salah satu kebudayaan lokal di Indonesia yaitu adalah bebie yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, bebie ini merupakan tradisi menanam padi secara bersama-sama. Tujuannya agar proses panen lebih cepat terselesaikan. Apabila panen sudah selesai, maka masyarakat melakukan sebuah perayaan. Perayaan ini tujuannya apa sih? Perayaan ini bertujuan untuk ucapan syukur masyarakat atas proses panen yang berhasil dan sukses. Bebie ini berasal dari muara enim Sumatera Selatan. Tradisi gotong royong ini diharapkan agar masyarakat lebih sejahtera, lebih meningkatkan solidaritas antar masyarakat, dan lebih bisa mengucapkan rasa syukur. Nah, tradisi ini juga sudah turun-temurun dan sudah menjadi cara hidup masyarakat ini. Tidak hanya Maluku, Papua, dan Sumatera loh yang punya tradisi, tapi Madura juga punya. Apa sih tradisi yang ada di Madura? Dalam peta budaya Indonesia, setiap orang menyebut kata Madura, maka yang terlintas dalam benak setiap kebanyakan orang Indonesia adalah karapan sapi. Kok bisa? Apa sih karapan sapi itu? Karapan sapi itu adalah balapan sapi yang dikendarai oleh joki. Nah, joki ini sama orang Madura sering disebut dengan tukang tongkol. Asal-usul konon katanya berasal dari petani yang suka membajak sawah dengan sapi, kemudian sama mereka dikembangkan menjadi perlombaan.
Makna kerapan sapi ini bukan hanya perlombaan, tapi ia juga merupakan simbol prestise, kerja keras, dan gotong royong. Kemenangan dalam perlombaan tersebut menjadi suatu kehormatan bagi pemilik sapi dan juga desa tersebut. Nah, gotong royong adalah tradisi atau semangat kebersamaan yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, contohnya itu seperti kerja bakti untuk membersihkan fasilitas yang ada di desa. Nah, tujuannya itu untuk meringankan beban pekerjaan dan mempererat tali persaudaraan. Musyawarah adalah proses mengambil keputusan melalui diskusi untuk menghargai setiap suara dan mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya itu seperti penentuan jadwal dan lokasi kegiatan gotong royong. Nah, tujuannya itu untuk mencapai keputusan yang disetujui bersama agar dapat diterima oleh anggota dan dilaksanakan oleh komunitas. Nah, setiap bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Kenapa sih kok setiap daerah itu memiliki tradisinya masing-masing? Karena setiap daerah memiliki kondisi lingkungan, letak geografis, sejarah, suku, dan kepercayaan yang berbeda. Hal inilah yang membuat cara hidup dan kebiasaan masyarakat di setiap tempat dapat berkembang dengan caranya sendiri. Contohnya, suku di daerah pegunungan memiliki tradisi yang berbeda dengan suku di daerah pesisir pantai. Perbedaan inilah yang akhirnya membentuk tradisi, adat, dan budaya di setiap daerah. Nah, semua tradisi itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Cara melestarikan kearifan lokal ialah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua, menggunakan produk lokal untuk membantu popularitas budaya yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, berpartisipasi tentang acara budaya yang ada di daerah untuk mengenal lebih dalam tentang daerah sekitar. Yang keempat, mengunjungi tempat-tempat atau daerah yang belum kita ketahui untuk mencari tahu lebih dalam tentang kearifan lokal yang ada di daerah tersebut atau bisa melalui internet. Yang terakhir, menghargai budaya sekitar tanpa merendahkan budaya sendiri. Dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar itu tercermin dalam berbagai nilai, kebiasaan, dan tradisi yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman dalam berperilaku, tapi juga menjadi fondasi dalam menjaga keharmonisan sosial dan kelestarian lingkungan. Jadi, secara keseluruhan, kearifan lokal adalah warisan yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan modern, yang mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya memperkaya budaya, tetapi juga menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.